وجب الشكر علينا مدى لله ذا طلع بدر إنا من ثنيات الوداع علينا مدى لله داع. Ahlan wa sahlan kami sampaikan Selamat Nabi selamat Muhammad datang kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA di tengah-tengah kita. Mohon tenang, mundur-mundur yang ada sebaik. Mohon tenang. Ya, untuk menyemangat kita baca takbir dulu. Takbir. 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 Iya, terima kasih. Baik. Hikmah dan peringatan tahun baru Islam 1440 Hijriah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, anak-anakku yang aku sayangi, adapun orang tua, tuan-tuan guru, para habaib alim ulama, para kiai, cendekiawan tokoh masyarakat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini adalah hijrah menuju berkah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan insyaallah. Siapa itu orang yang hijrah? Orang yang hijrah adalah orang yang pindah tahun. Kalaulah orang hijrah itu orang yang pindah tahun, maka yang paling tua, paling panjang umurnya, berarti dia sudah hijrah tiap tahun. Tidak benar. Siapa itu orang yang hijrah? Orang yang hijrah adalah orang yang paling sering pindah rumah. Maka orang yang gonta-ganti kontrakan berarti orang yang paling banyak hijrah. Tidak benar. Lalu siapa yang paling tepat definisi hijrahnya? Maka yang paling tepat definisi hijrahnya adalah definisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajir, orang yang hijrah. Man hajara manahallahu an, orang yang hijrah, orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap tahun pindah tahun. 1439, 1440, 1441. Tapi kalau tidak meninggalkan yang dilarang Allah, sudah hijrah apa belum? Belum hijrah. Bolak-balik pindah dari kampung halaman, lalu kemudian ke kota, lalu pindah ke kota yang lebih besar, lalu pindah ke luar negeri. Maka kalau tidak meninggalkan yang dilarang Allah, belum hijrah. Mudah-mudahan dengan definisi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita betul-betul tahun 1440 ini betul-betul hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik insyaallah. Perempuan yang sebelumnya selama ini belum pakai hijab, belum menutup aurat, belum berjilbab, maka ini momentum
setelah ini berubah total insyaallah. Amin. Yang selama ini sudah pakai hijab, sudah pakai jilbab, tapi celananya masih sempit. Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki sehingga kainnya bisa ditambah 2 cm. Yang selama ini kainnya sudah panjang, tapi lupa beli resleting. Mudah-mudahan dipenuhkan lengkap menutup auratnya insyaallah. Yang selama ini suami sudah menikah, punya istri, tapi takut menyuruh istrinya pakai hijab. Mudah-mudahan diberikan Allah dia keberanian insyaallah. Yang paling kuat aminnya itu yang paling takut. Mudah-mudahan anak lajang, anak gadis yang selama ini masih menjalin hubungan tidak jelas apa hubungannya, mau dibawa kemana hubungan ini. Mudah-mudahan dilepaskannya dari pacar, dari teman dekat, dari boyfriend, dari girlfriend, berubah menjadi ya akhi, ya ukhti. Ya akhi, ya ukhti kok amin. Belum menikah itu. Kami kan pacaran syariah Pak Ustadz. Kalau ketemu abi ummi. Begitu meningkat agak 2 tahun, almarhum almarhumah. Tidak ada, buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan dengan hijrah ini, hijrah tidak hanya sekedar hijrah. Hijrah bukan sembarang hijrah, tapi hijrah yang paling penting adalah hijrah pendidikan. Yang selama ini pendidikannya konvensional, yang selama ini pendidikannya umum saja, yang selama ini pendidikan agamanya tidak berisi, mudah-mudahan alihkan, pindahkan anak Anda ke sekolah-sekolah yang muatan agama Islamnya full day. Amin. Jangan pindah sekarang, belum buka pendaftaran. Insya Allah bulan Juni, bulan Mei, bulan April lulus, pindah sekolah yang baru. Di sana ada 5 pelajaran agama, akidah akhlak mantap, Quran hadis hebat, bahasa Arab jangan ditanya lagi. Dan yang paling penting mengerti fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa. Dan di atas itu semua adalah Qurannya sudah, akidah akhlaknya sudah, bahasa Arabnya sudah, fikihnya sudah, mengerti sejarah Islam sehingga dia tidak masuk ke lubang yang sama 2 kali. Betul? Dalam kepalanya ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Salah apa betul? Jangan bingung. Bahasa Inggris penting. Ceramah Ustadz Abdul Somad yang bisa memahaminya sekarang hanya orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan Patani, Singapura, sebagian Melayu. Yang lain tidak mengerti. Tapi karena anak bapak ibu yang sekolah Islam, bahasa Inggrisnya mantap, dia terjemahkan ceramah Ustadz Somad ke dalam bahasa Inggris. Anak bapak sekolah di mana? Fakultas Sastra Inggris, Universitas Indonesia. Apa tuh belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris bahasa orang munafik, nggak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca one. TV One memang beda. Ini bahasa luar biasa. Jangankan bahasa Inggris, Nabi SAW memerintahkan penterjemah, translator Nabi. Karena Nabi di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Komunitas mereka tidak menggunakan bahasa Arab. Mereka bisa bahasa Arab, tapi mereka mengejek-ejek, mengolok-olok Nabi pakai bahasa mereka. Orang Islam kalau jumpa dengan Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Tapi mereka ketika jumpa dengan Nabi, ngejek pakai bahasa mereka. Assalamu alayka. Bunyinya lembut. Assalamu alayka. Matilah kau. Nabi memerintahkan sahabatnya belajar bahasa Yahudi. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Bukan Sabit. Bukan Syabit. Bukan Sawit. Itu ada 3 huruf, ada 4 huruf. Thabit.
letakkan lidah di gigi atas. Thabit. Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Zaid, belajar engkau bahasa Yahudi. Apa kata Zaid? Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi, aku faham bahasa Yahudi, aku hebat bahasa Yahudi. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan. Jadi kalau ada anakku yang belajar bahasa Inggris setengah bulan, mantap. Kamu belajar bahasa Inggris sudah berapa lama? Setengah abad. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Bahasa Inggris yang bisa ditangkap cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Gimana kamu mau menerjemahkan ceramah Ustaz Somad? Di mana kamu kuliah? Sastra Inggris. Sini, kamu terjemahkan ceramah saya 3 judul. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, ladies and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Lalu video itu diupload, ditonton oleh Presiden Amerika. Dia tengok, who is this? This is a scholar Muslim from Indonesia. What his name? Abdul Somad. Come here, kill him. Tapi berapa banyak yang paham, yang selama ini mencari-cari hidayah. Dia tulis www.youtube.com. Dia tulis di sana, searching for Islam. Islam yang damai, Islam yang menenangkan, Islam yang menjaga kebersihan, Islam yang menertibkan, Islam yang mendatangkan rahmatan lil alamin. Islam Indonesia, negeri terbesar. Enter. Ketika dia cari, muncul gambar Ustaz Cepot. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kiai Haji Zainuddin MZ. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Abdul Somad. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kenapa enggak diaminkan? Mau yang meninggal, mau yang hidup, mudah-mudahan diampuni, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka dapat hidayah bukan karena lidah Abdul Somad. Mereka dapat hidayah bukan karena ceramah Abdul Somad, tapi ada yang menerjemahkannya. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena otakmu, karena bahasa Inggrismu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang berbulu warna merah. Onta paling mahal zaman Nabi, kendaraan terhebat zaman Nabi, onta berbulu warna merah. Sekarang mungkin itu Ferrari merah metalik. Mobil paling mahal, harga 5 miliar, pintunya cuma 2. Ternyata mobil ini makin mahal, makin dikit pintunya. Nanti tahun 2020 keluar mobil nggak pakai pintu sama sekali. Terserah, itu desainer mobil punya kerja. Yang jelas bahwa kita sudah menyampaikan hidayah. Jangan kau sangka hidayah hanya sampai melalui mulut ustadz. Tidak, anakmu. Maka reformasi pendidikan. Siapa yang sanggup membayar gaji 5 orang guru agama, guru bahasa Arab, guru Quran hadis, guru fikih, guru sejarah Islam, guru akidah akhlak. Siapa yang sanggup menggajinya? Gajinya bisa diambil dari APBD, APBN 20% untuk pendidikan. Betul? Tapi kami tidak sanggup lagi mengangkat PNS Pak Ustadz. Jangan diangkat PNS, angkat melalui Honda. Loh, Yamaha gimana? Honor daerah. Siapa yang akan mengambil? Siapa yang akan memperjuangkan? Anggota legislatif DPR, DPRD, DPR pusat, dan DPD. Siapa yang memilih mereka? Siapa yang akan mendudukkan mereka di parlemen? Inilah dia orang-orang yang soleh dan soleha. Kalau kau punya kemampuan, kau pandai bicara, engkau hebat politik, calonkan dirimu. Berjihad engkau di parlemen, duduk engkau di sana. Parle, bicara, parlemen, orang yang digaji uang negara untuk bicara, memperjuangkan pendidikan anak bangsa. Tapi kalau kau sudah digaji, pakai uang negara, pakai APBD, pakai APBN, kau duduk di sana. Neraka jahanam tempatmu.
Ustadz jangan ngomong kasar-kasar, tersinggung. Siapa yang tersinggung dengar ceramah saya, jangan sampai. Karena ada beberapa orang yang tersinggung, selesai dengar ceramah, kumat jantung koroner, mati. Bukan saya mengatakan saya hebat, tidak. Kebetulan ajalnya sudah tiba. Umur tidak bisa disetting. Amal soleh dengan apa? Ustadz Somad hanya ceramah. Masukkan anak Anda. Reformasi pendidikan. Hijrah sekolah. Pendidikan agama paling penting. Pernah mendengar anak pesantren tawuran? Dulu di Pulau Jawa, anak-anak pesantren kalau mau melampiaskan tenaganya, hebatnya, main bola api. Masih ingat? Mereka tendang bola, mereka ambil kelapa, sabutnya jangan dicopot, rendam pakai bensin, rendam pakai minyak tanah, malam-malam bulan Ramadan, bakar, api menyala, tendang. Begitu menunjukkan kekuatan, bukan dengan meninju teman, bukan dengan memukul kawan. Tunjukkan kekuatanmu dengan apa? Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah. Kalau mau menunjukkan kekuatan, berenang engkau. Pergi terjun ke Selat Sunda, seberang ke sana. Pergi engkau ke Merak, menyeberang sampai ke Bakauhuni. Insya Allah nafsu seksualmu tersalurkan di sana. Yang selama ini bergejolak nafsunya, melihat anak gadis, melihat suara menggelegar, error dia langsung. Pergi ke tepi laut, menyeberang engkau, berenang engkau 1 jam. Insya Allah, bukan cuma nafsumu hilang, engkau pun hilang sekalian. Sibahah, berenang. Rimaya, memanah. Gunakan ketajaman matamu untuk memanah. Panah, gunakan panah. Mana anak panah? Mana gunakan anak panah? Tapi mahal Pak Ustadz, harganya berapa? 1 juta. Saya punya 2 di rumah. Banyak uang Ustadz beli. Enggak, mereknya Casio. Kasih orang. Gunakan. Ambil itu rotan. Ambil itu bambu. Buatkan. Letakkan di tengah. Letakkan talinya. Gunakan busurnya. Latihan memanah. Tajamkan matamu. Ini sekarang anak-anak muda matanya tajam hanya melihat gadis-gadis cantik saja. Pak Ustadz, saya mau menikah tapi belum mampu Pak Ustadz. Faman lam yastati'. Siapa yang belum mampu menikah? Fa'alaihi bisawm. Banyak-banyak puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok makan. Besoknya puasa, besok makan. Besoknya puasa, besok makan. Insya Allah libido seksual turun. Nafsu ada, tenaga enggak ada. Bro, ada cewek cantik, gua enggak kelihatan. Udah gelap dah. Itu yang jilbab merah, yang baju merah. Wah, kalau ngelihat yang merah ingat semangka aja sekarang. Kalau yang hijau melon. Oleh sebab itu maka reformasi pendidikan, daftarkan ke pondok pesantren. Anak kamu di mana? Pondok pesantren. Anak kamu di mana? SMP IT, SD IT, SMA IT. Kamu di mana? Insan Cendikia. Kamu di mana? Islamic Boarding School. Anak kamu di mana? Meninggal dunia. Meninggal dunia kok ketawa. Meninggal dunia sabar. Ibu-ibu, kau kandung dia 9 bulan 10 hari. Kau susukan 2 tahun lamanya. Sampai akhirnya suatu hari engkau masak air panas. Kompornya rendah. Setelah kau letakkan air, kau sibuk main HP. Tiba-tiba anakmu melompat ke dalam. Begitu kau lihat matang dia. Sabar. Nanti anak-anak yang mati syahid masuk ke dalam surga. Ketika Allah memerintahkan mereka, hai anak-anak, masuklah kalian ke dalam surga. Anak itu berkata, bukan melawan Allah, aku mau masuk ke dalam surga. Ketika ayah ibuku yang sabar ikut bersamaku, mereka akan tarik ujung kainmu berkat kesabaranmu. Tapi dengan syarat, ibunya juga melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang anaknya sudah meninggal, ketika ditanya, ibu enggak sholat, nanti anakku akan menarik kainku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya anak, masukkan hijrah pendidikan. Jangan kau sangka anak itu sia-sia. Mereka amanah. Berapa banyak yang sudah menikah 10 tahun tidak punya anak. Ustaz Somad sudah menikah 10 tahun tidak ada anak. Akhirnya kami memutuskan untuk bayi tabung. Berapa bayi tabung sekarang? 100 juta. Itu pun tabung second lah. Paling murah.
Bukan mudah mau punya anak. Tiba-tiba engkau begitu indahnya. Nikah Januari, April langsung punya anak. Jangan kau sangka ini bukan pemberian. Ini amanah. Kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kalian akan ditanya tentang anak-anak kalian. Sudahkah kalian bekali pendidikan? Mari kita pikirkan sejenak. Kapan kita mengajarkan anak pertama kali? Bataba, batata, batasa, batasa. Kapan kita pertama kali? Anak bapak gimana? Hafalan Qur'annya sudah berapa juz? 5 juz. Iqra 5 Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak siapa itu? Anak saya. Anak bapak? Siapa dulu bapaknya? Bapak yang ngajar? Enggak, guru ngajinya Pak Ustaz. Saya ini bodoh Pak Ustaz. Saya ini goblok Pak Ustaz. Enggak ngerti agama Pak Ustaz. Saya mau balas sakit hati saya. Anak saya mesti ngerti agama. Begitu orang tua. Jangan sampai dia balaskan dengan cara yang salah. Saya ini bodoh Pak Ustaz. Saya ini enggak ngerti Pak Ustaz. Maka anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Jangan. Banyak hartamu tinggal. Besar mobilmu mewah tinggal. Hebat rumahmu tinggal. Tapi ketika anakmu kau didik agama, bangun dia di tengah malam, dia ambil air wudu, dia tahajud, usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selesai sholat dia beristighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terbayang dia bagaimana dulu ayah membawa dia ke masjid. Terbayang dia bagaimana dulu ibu mendidik dia. Lalu di tengah malam dia berbisik munajat kepada Allah, Rabbighfirli, ampunkan aku, wali walidayya, ayah dan ibuku, warhamhuma, sayangi mereka berdua ya Allah, kama rabbayani shaghira. Lihat bunyi kalimatnya, warhamhuma, sayangi mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidik aku. Tidak dikatakan sayangi mereka sebagaimana mereka sayang kepadaku, tidak, karena tidak semua sayang bisa mendidik. Tapi dikatakan kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidik aku. Kau belikan dia mobil, belum tentu mendidik. Kau belikan dia motor, belum tentu mendidik. Kau belikan dia gadget, belum tentu mendidik. Kau belikan dia HP, belum tentu mendidik. Kau belikan dia Quran, kau belikan dia Iqra, mendidik. Anak kecil minta pisau, mama minta pisau, mama minta pisau, jangan, nanti tanganmu luka. Minta pisau kau larang. Tapi ketika dia minta gadget, kau belikan gadget yang mahal, 5 juta, 10 juta, 15 juta. Gadget canggih luar biasa. Saking canggihnya, cara menghidupkannya pun kau tidak tahu. Bawa ke toko. Gimana nih kau cara menghidupkannya? Ya, kamu tidak tahu cara menghidupkannya? Enggak. Hidup. Saking canggihnya. Limited edition. Di dunia cuma 2. Amerika 1, di rumahmu 1. Kaya engkau. Tapi akhirnya kau jerumuskan dia ke dalam kenistaan. Dia lupa salat. Dia tidak mengerti Quran. Sibuk dengan game online, PlayStation, lupa dengan ibadah. Gimana nih Pak Ustadz? Anak saya nggak bisa baca Quran, anak saya sudah kecanduan game online, anak saya tiap hari main game online terus. Yang beli game online-nya siapa? Saya. Yang beli gadgetnya siapa? Saya. Yang beli paket 4 giganya siapa? Saya. Yang nyuruhnya main siapa? Saya. Yang nggak pernah ngontrolnya siapa? Saya. Sekarang setelah terjadi yang salah siapa? Ustadz. Enak aja. Tangan mencincang, bahu memikul. Angin yang kau tebar, badai yang akan datang, rumput yang kau tanam, tidak akan mungkin tumbuh padi. Betul? Kalau rumput ditanam tumbuh padi, itu lapangan golf tidak ada. Semuanya sudah panen padi kita, tidak perlu impor beras lagi. Tapi ternyata, apa yang terjadi? Sedangkan padi yang kau tanam, tumbuh juga rumput. Konon lagilah rumput yang kau tanam mustahil akan tumbuh padi. Maka kita didik anak-anak. Hijrah yang pertama adalah hijrah pendidikan. Ini tabligh akbar akan selesai dan berakhir. Berapa lama?
70 menit. Kultum, kuliah 70 menit. Dimulai jam 9 kurang 15, akan berakhir jam 10 tepat. Saya insya Allah terukur, isinya terukur, jumlah menitnya terukur. Pokoknya nanti kalau sudah lihat, saya lihat jam 2 kali, berhenti. Apa maknanya? Bahwa satu-satunya yang menggelisahkan manusia adalah tidak adanya kepastian. Yang pacaran-pacaran nggak pasti hubungan ini mau kemana, nikah apa enggak. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, masuk angin gembung. Tidak jelas. Tapi malam ini semuanya sudah hijrah. Tadi sore anak mudanya tidak jadi jalan-jalan sore kemana kemari. Pacarnya sudah bolak-balik nelpon. Nanti malam kita jalan ya? Enggak. Ada pengajian di alun-alun Masjid Al-A'zam. Sebentar aja, saya sudah permisi sama papa. Tidak. Pokoknya nanti malam ngaji. Dari mulai jam 5 sore sudah standby ngaji. Terus kapan kita jalan? Habis pengajian kita jalan. Ini hijrahnya belum total. Hijrah, hijrah, hijrah. Hijrah yang pertama, hijrah pendidikan. Hijrah yang kedua, hijrah pergaulan. Ingat, orang amat sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan. Berteman dengan komunitas yang baik-baik. Saya tadi begitu turun dari kendaraan, Masya Allah, Tabarakallah. Lihat ke sebelah kanan, berpakaian putih, komunitas FPI. Lihat sebelah kiri, komunitas berwarna hijau loreng, tertulis Banser. Masya Allah, Tabarakallah. Pandang ke belakang, bapak-bapak kepolisian TNI Polri hadir bersama kita. Komunitas-komunitas, sini sampul casing saja. Sampai masanya, akhirnya kita akan mati tiba. Dan baju seragam ini kita tinggalkan, betul? Ada orang masuk liang lahat pakai seragam? Ada, yang mati syahid. Orang mati syahid. Nah, ketahuan gak pernah ngeliat orang mati syahid. Tapi yang kita biasa-biasa saja, datang dokter puskesmas merasa leher kita, wah nampaknya tidak ada lagi. Jantungnya, detak jantung sudah berhenti. Nafasnya, tidak ada hembusan lagi. Matanya, nampaknya sudah, hitamnya sudah. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Kita bacakan Yasin. Gak mati-mati juga. Baca 2-3 kali. Gak juga mati Pak Ustadz. Panggil dokter. Kata dokter, ini sudah lama mati Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz nggak tahu ternyata. Bukan ilmunya. Artinya apa? Bahwa kita akan mati. Dan saat itu juga seragam dibuka. Peci Somad, Abdul Somad dibuka. Baju koko dilepaskan. Sorban kesayangan ditinggalkan. Mikrofon. Nggak ada Ustadz meninggal bawa mikrofon. Semuanya tinggal. Yang kau bawa pergaulan-pergaulan yang baik. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan para habaib. Dengan Bapak Wali Kota, dengan Bapak Kapolres, dengan Bapak Dandim, dengan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan pertemanan, persahabatan kita tidak hanya di dunia, tapi sampai ke Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Anak akan bertanya, ayah, papa, itu kawan papa ya? Ya, papa sudah lama kenalan dengan dia. Itu persahabatan kami sudah 20 tahun lamanya. Nak. Di mana kenalnya dulu? Di alun-alun Masjid Al-A'zam. Acara apa? Pengajian tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Di mana Ustadz itu sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pertemanan kami kekal abadi. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Tidak ada tenda, tidak ada atap, tidak ada apapun yang bisa menaungi. Karena semua sudah tercabut. Wa takunul jibal kal ihnil manfus. Gunung-gunung besar. Gunung Merapi, Gunung Kidul, Gunung Bromo, hancur seperti bulu kambing yang ditiup angin, rata dengan tanah. Tapi saat itu ada yang mendapatkan naungan. Siapa? Rajulani, 2 orang. Ijtama'a, tahabba, menjalin kasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan pertemanan kita karena Allah. Berteman karena harta, harta akan binasa. Berteman karena kuasa, kuasa akan sirna tak lama. Berteman karena jabatan, jabatan akan dicopot oleh KPK. Tapi berteman oleh dia, la ilaha illallah Muhammadun
Rasulullah. Itu yang kita katakan la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa ilaiha namutu. Dengan itu kita akan mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama orang-orang baik. Pandang ke sebelah kanan malaikat, lihat ke sebelah kiri malaikat, pandang lurus ke depan malaikat, lihat ke belakang malaikat. Mengapa? Penuh juga orang di belakang. Saya sangka masjid kosong, semuanya keluar masjid. Ternyata penuh semuanya, sampai bingung mau menghadap kemana. Kelilingnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandang ke kanan malaikat, ke kiri malaikat, ke depan malaikat, ke belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan bersama para malaikat. Andai kita tidak bisa, mudah-mudahan anak-anak kita punya pergaulan yang baik-baik insyaallah. Ibu, jangan pernah berhenti bertanya, kamu mau kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, uang yang kuberikan beli apa, mau pergi sama siapa, jalan sama siapa, HP-mu mana, pulsamu kemana aja. Ketika ibu berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Betul? Kenapa Ustadz katakan ibu? Karena anak paling lama bersama ibu. Yang mengandung 9 bulan 10 hari. Bapak apa ibu? Ada bapak yang sudah pernah coba? Kalau mau coba pulang dari sini, beli kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Yang melahirkan meregang nyawa, keluar urat-urat tangannya, keluar keringatnya sebesar jagung. Ibu apa bapak? Ibu. Bapak kalau mau coba melahirkan, pulang dari sini, beli jeruk, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Tidak ada. Oleh sebab itu ibu luar biasa. Makanya kata Nabi, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Setelah itu baru bapak. Bapak kalau mau dapat yang 3, coba yang 3 tadi. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Ustadz pernah nyoba? Belum. Tapi menyusukan pernah saya coba. Waktu anak saya kecil saya letakkan. Gak mau dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pergaulan anak kita mesti protek. Kita tanya, sampai akhirnya suatu hari HP anak tertinggal di atas kursi. Loh, HP anakku kok tinggal? Akhirnya di miss call. Jangan-jangan HP temannya. Saya miss call sendirilah anak saya. Anakku tersayang. Begitu ditelepon, lihat tertulis bukan nama kita. Apa dia tulis? Security kejam. Jangan marah, jangan tersinggung. Hari ini mungkin kau disebut security kejam. Hari ini mungkin kau dikatakan sebagai algojo sadis. Tapi ingat, sampai akhirnya masa yang dinantikan tiba. Dia duduk di pelaminan, meleleh air mata, dia peluk. Terima kasih mama. Kau sudah menyelamatkan aku hari ini, kau duduk bahagia anakku. Si ibu pun duduk melihat anak duduk di pelaminan. Ibu nangis kenapa? Apa yang disedihkan? Ini air mata bahagia Pak Ustadz. Ustadz lagi-lagi nggak bisa membedakan mana air mata bahagia, mana air mata sedang susah. Ternyata si ibu sedang menangis bahagia karena anaknya selamat sampai duduk di pelaminan. Berapa banyak yang mestinya hari itu sang mertua mestinya duduk bertanya kepada menantu dengan pertanyaan yang lembut. Hai calon menantuku. Ya Bapak. Tapi hari itu dia tanya dengan suara yang keras. Hai calon menantuku. Ya Pak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Kenapa marah? Karena ada yang hilang kehormatan, kemuliaan. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Makanya saya tidak terima karena segel sudah rusak. Apa maknanya? Kalau botol yang murah, air minum yang sejengkal tidak diterima karena segel rusak. Apalagi kehormatanmu, kemuliaanmu. Jangan suudzon dengan panitia. Jangan katakan kota kita tidak aman. Mengapa mesti ada jeruji besi di antara kalian? Karena menjaga kehormatan perempuan. Kalian adalah timun-timun yang ranum dan lembut. Sedangkan ini durian yang ganas. Kalau sampai tidak ada besi ini habis dia mencakar-cakar. Kalian posisinya serba salah. Di atas robek, di bawah bonyok, hancur.
Oleh sebab itu maka anak-anak kita mesti kita jaga. Hai anak-anak lajang, hai para pemuda harapan agama dan bangsa. Ini bukan objek, mereka bukan perempuan nakal, mereka adalah adikmu. Ya Muhammad, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencabut pedang, aku pancung kepalanya. Ini orang kurang ajar. Tenang. Muhammad, izinkan aku berzina. Nabi dengan emosional yang stabil bertanya, apakah engkau rela kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Saat itu wajahnya merah. Ternyata selama ini kau anggap perempuan sebagai objek orang lain. Tapi ketika kau merasa perempuan adalah adikmu, perempuan adalah anakmu, perempuan adalah kakakmu, perempuan adalah ibumu, mereka adalah kehormatanmu. Hai para suami-suami, siapa yang paling baik di antara kalian? Khairukum, yang paling baik di antara kalian. Khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada keluarganya. Makanya sampai masanya kalian yang laki-laki yang gagah perkasa, hari ini mata kalian tajam, hari ini langkah kalian tegap, hari ini suara kalian lantang. Tapi sampai masanya stres, stroke, depresi, mati. Ya kalau mati, yang menyakitkan setengah mati. Mati tidak, hidup tidak. Koma, hampir titik. Saat itu siapa yang akan menyuapkan engkau makan? Siapa yang akan membisikkan ke telingamu sholat? Siapa yang mengganti pakaianmu? Mereka yang akan menyuapkan engkau. Makan ya mas, sabar mas. Ini enggak lama, 2 Jumat lagi selesai. Kalau kau baik sekarang, kalau kau sopan sekarang, kalau kau jaga mereka sekarang, mereka yang akan menyuapkanmu dengan kelembutan. Makan mas, mau minum. Tapi kalau kau sombong sekarang, angkuh sekarang, ingat, mereka sudah siap dengan kekerasan. Makan, 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 makan. Ini dulu yang sombong kan? Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Tapi ingat, masa itu akan tiba. Waspadalah. Betul ibu-ibu? Ternyata banyak yang sudah bersiap-siap. Pergaulan kau jaga. Makanya kalau ada orang tua protek, pergaulan kau jaga. Alhamdulillah anak-anak mudanya sudah punya komunitas. Ini komunitas apa? Kami komunitas jombloan sejati. Mantap. Ini komunitas apa? Kami komunitas geng motor yang sudah tobat. Hebat. Ini komunitas apa? Kami komunitas anak-anak funky yang sudah hebat. Tapi lubang telinga enggak berubah, tetap begitu. Tutup-tutupi dikit. Lubang telinga sampai sebesar lubang hidung. Payah bedakan, ngupil kadang-kadang ke sini. Ini gimana ceritanya? Orang kalau sudah terlalu kagum, dia pasti akan ikut orang yang dia kagumi. Lihatlah bagaimana pakaian habaib. Mereka pakai sorban, mereka berjenggot, pakai tongkat, pakai cincin di kelingking, pakai jubah 2 lapis, pakai sendal, sampai dari ujung rambut ke ujung kaki, mengikut orang yang dia idolakan. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang koboi, dia ikut yang dia idolakan. Pakai topi koboi, pakai celana cut bright, pakai pistol, walaupun pistol air. Kuda enggak punya, maka diejek tetangganya, koboi kehilangan kuda. Yang ikut anak fang, ikut dengan gayanya. Kebetulan saya sedang sampai di airport Cengkareng, pulang dari Maroko, sebelum cop, saya lihat di depan saya, persis di depan saya, di waiting room, sama-sama nunggu di kedatangan. Saya lihat, rambut pirang, tato banyak, hidung pesek. Antingnya sampai 12, 3 di kanan, 3 di kiri, 2 di atas, 1 di bibir. Melihat anting di bibir, bibir saya yang ngilu. Kuku hitam, lutut sobek, celananya. Orang barat celananya sobek, kulitnya putih. Ini hitam bekudis. Apa yang kau ambil dari mereka? Oleh sebab itu maka pergaulan amat sangat penting. Hijrah pergaulan. Yang 1439 pergaulannya tidak baik. Maka hijrah, betul-betul hijrah. Buatlah komunitas. Gimana kita mau ceramain orang Pak Ustadz? Kalau komunitas kita orangnya baik-baik semua. Kau kuatkan semuanya. Nanti barulah engkau tebarkan kedamaian.
Apa nama komunitasnya? FPI. Apa nama komunitasnya? Banser. Apa nama komunitasnya? Kokam. Apa nama komunitasnya? Itu jamaah. Ingat, serigala akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Segerombolan buaya menyaksikan bagaimana zebra, bagaimana itu kijang, bagaimana bison menyeberang laut, menyeberang sungai. Mereka lihat, mereka pantau. Kalau ada yang memisahkan diri, tiba-tiba memisahkan diri, minum ke tepi, mereka akan terkam, mereka tarik lehernya, mereka akan mati. Ustaz lihat ini di mana? Acara flora dan fauna, acara geografik, acara binatang hewan-hewan yang ada di televisi, di internet. Itu menunjukkan kebenaran janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayadullah ma'al jamaah, kekuasaan akan berada bersama jamaah. Dari komunitas ini, komunitas entrepreneur emak-emak aktif. Ternyata ibu ini pandai buat brownies, ibu ini pandai buat bolu, ibu ini pandai buat bakwan, ibu ini pandai buat. Lalu mereka buat entrepreneur ibu-ibu. Jualannya di mana, Bu? Kiosnya di mana? Rukonya di mana? Kami jualan nggak pakai ruko. Jadi online, makmak.com. Tinggal hubungi. Tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan suami, dimasak di rumah, dijual. Kenapa masakannya enak? Enak, karena telur ayamnya dicuci dulu. Itu telur ayam kalau tidak dicuci, dia keluar dari lubang tai ayam. Bayangkan orang yang masak kue bolu, ambil telur ayam, ceplok. Ambil telur ayam, ceplok. Ambil telur ayam, ceplok. Habis itu dia buat adonan, tangannya bekas tai ayam. Najis, kita makan najis. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yummy. Najis yang kau makan, saudaraku. Tapi ada komunitas emak-emak, ibu-ibu yang masakannya luar biasa. Bakwan ini kenapa enak ya? Apa bumbunya ya? Ternyata yang masak kuku kirinya panjang. Kalau kuku kiri panjang gimana ceboknya? Pantasan bakwannya enak. Tapi di sini suci, bersih, makanan yang bersih membuat otak menjadi bersih. Apa hubungan otak dengan makanan? Makanan yang bersih sambil masaknya dia pakai salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, turun kebaikan 10, huttan anhu asyra sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Bayangkan kalau yang masak enggak bersolawat, sambil masak ngobrol terus TM. Iya, sudah kan sudah ngomong katanya itu pret. Masuk air liur. Bayangkan berapa lama kita sudah mengalami itu. Tapi ketika yang memasak adalah ibu-ibu yang soleha, sambil masak dia betapa indahnya. Solawat turun rahmat dan barakah. Turun rahmat dan barakah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan Quran di rumah sakit, turun rahmat di rumah sakit. Dibacakan Quran di dapur, turun rahmat di dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Turun rahmat, rahmat dan barakah. Ini komunitas harus tetap dijaga. Kamu komunitasnya apa? Sampai sekarang masih belum menentukan komunitas, Pak Ustaz. Segera tentukan. Saya disambut oleh komunitas mobil mewah. Merek nggak boleh disebut, menjaga kode etik. Begitu turun dari airport, mobil-mobil mewah datang menjemput. Ini komunitas apa namanya? Ini komunitas mobil mewah, Pak Ustadz. Lama saya termenung, anak muda
kaya-kaya, ganteng-ganteng, mobilnya mewah, surga sudah di tangan karena berjamaah. Yang satu lagi miskin, susah, melarat, kurapan, nggak sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ini cuman itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Selesai. Takut mampir di neraka, transit. Tambah 3 lagi. Waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Saking seringnya berdoa waqina adzabannar, lahir anaknya. Waqina. Nama anaknya siapa? Waqina. Masya Allah. Gak enaknya pas kelanjutannya. Cukup Waqina saja. Panggilan Kina. Gitu. Jangan sampai punya anak. Siapa namanya? Kaila. Kai supaya la enggak. Kaila supaya enggak. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Tidak ada unsur kesengajaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa hijrah kita bahas? Itulah, memang orang kalau kurang cairan susah ngingat. Dehidrasi. Pertama hijrah pendidikan, yang kedua hijrah pergaulan. Yang selama ini saya kawan-kawan saya anak geng motor semua Pak Ustadz, knalpotnya sudah disunat. Kalau ada yang mau sakratul maut di pintu gang, dia gas 2 kali mati kontan. Jangan macam-macam ente. Itu di masjid surau langgar musola ada orang tua yang sedang doanya makbul. Begitu mereka mau mengucapkan amin kogas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus. Amin. Begitu sampai di ujung, mati. Hilang sepeda motormu. Tinggal semuanya. Oleh sebab itu robah komunitas. Ustadz, nanti kalau saya sudah tobat masih boleh pakai motor? Boleh. Siapa bilang orang tobat nggak boleh pakai motor? Silakan. Pakai komunitas. Apa nama komunitasnya? Komunitas Born to Ride, Ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Selama ini kalau kau pakai motor, ucapanmu kasar. Hei, monyet. Hei, penjahat. Tapi sekarang ucapan mulai lembut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kecepatannya Pak Ustadz tetap sama, 120 km per jam. Begitu disemprit sama Pak Polisi, prit. Mana STNK BPKB? Subhanallah walhamdulillah. Nggak bisa. Kita tetap taat peraturan. Sebelum naik kendaraan, yakinkan ada terdengar suara di samping helm. Klik. Baru berangkat. Pesan Kapolda. Sebelum berangkat, yakinkan STNK, BPKB, pajak sudah dibayar, dan SIM. Saya kemana-mana tetap bawa SIM. Ini dompet. Isinya SIM A, SIM C. Walaupun saya naik pesawat. Tetap. Mana tahu di tempat ceramah tiba-tiba supirnya sakit perut. Telepon sudah berdiri. Ustadz, kapan berangkat? Enggak bisa, kita yang bawa. Kita bawa. Begitu di tempat ceramah, langsung panitia nanya, Ustadznya mana? Akulah dia. Artinya peraturan tetap kita taati. Kita tinggal di negara, kita tinggal di sebuah negara yang punya aturan, kita tetap aturan. Tapi hatinya sudah hijrah. Hijrah. Komunitas kamu apa namanya? Komunitas dokter-dokter muslimah, dokter spesialis berjihad di jalan Allah. Dokter-dokter punya komunitas, Masya Allah, luar biasa. Ikatan Dokter Indonesia buat acara operasi bibir sumbing gratis. Mantap. Dokter-dokter buat komunitas, apa namanya? Dokter beramal jariah. Apa amalnya? Khitan masal gratis. Daftarkan segera anak maupun suami Anda. Ustadz Somad, anak saya sudah menikah, alhamdulillah, tapi sampai sekarang nggak keluar kamar. Kenapa? Malu. Malu kenapa? Suaminya begitu nikah, besok pagi jam 4 sebelum sholat subuh sudah lari. Lari kenapa? Ternyata belum sunat. Kok bisa Bapak terima? Itulah kami silap Pak Ustadz. Gara-gara hanya lihat KTP,
Rupanya dia dulu waktu SD mau dikhitan lari. Ketika SMP mau taman SMA larinya makin kencang. Setelah SMA orang tuanya meninggal. Akhirnya lupa, ketakutan, lari. Maka daftarkan. Suami-suami ibu kalau takut daftarkan segera. Apa ini maknanya? Ini Ustadz Somad tidak bisa. Ada yang bisa dilakukan orang, tapi kita tidak bisa lakukan. Ada yang bisa kita lakukan, tapi orang lain tidak bisa melakukan. Sudah buat komunitas. Komunitas kamu apa namanya? Komunitas kami namanya Wirid Yasin Pak Ustadz. Dari dulu Yasin terus. Dari sejak sebelum saya berangkat ke Mesir, namanya Wirid Yasin, sampai sekarang masih Wirid Yasin. Seolah-olah Allah hanya menurunkan surat Yasin. Ini ngajinya apa? Kok Yasin terus? Ustadz Somad jangan suuzon. Namanya memang Yasin, tapi isinya Al-Baqarah. Mantap. Yasin sudah selesai Pak Ustadz. Pertama baca Yasin. Mantap. Habis itu tafsir Yasin. Oke. Habis itu tajwid surat Yasin. Selesai. Habis itu pindah ke surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Alhamdulillah sekarang kami sudah mau hampir Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, khatam. Baru mantap. Tapi ada komunitas dari dulu sampai sekarang Yasin. Bedanya dulu belum pakai seragam, sekarang sudah pakai seragam. Yang pakai seragam tersinggung. Jangan. Semuanya baik-baik insya Allah. Saya melihat ibu bapak dari atas ini seperti melihat pelangi. Merah, kuning, hijau, meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Orang beriman hatinya tak pernah kacau. Kenapa? Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Hijrah pendidikan. Sudah Ustadz Somad, anak kami pendidikannya sudah baik. Hijrah pergaulan. Alhamdulillah Ustadz Somad, kami sudah punya komunitas. Apalagi hijrah? Hijrah mengangkat wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang mengurus umat. Beda pedagang sama politikus. Pedagang kalau ngelihat banyak gini, wah ini kalau jual jilbab laku nih. Wah ini kalau jual minyak wangi, parfum, mantap ini. Tapi kalau politikus beda. Begitu dilihat banyak, wah ini nampaknya 3 kursi ini. Umat Islam mesti memikirkan suara di parlemen. Betul? Salat sudah, masjid sudah ramai. Pergi ke Makkah boleh balik haji dan umrah. Tapi kalau masalah mengangkat pemimpin, engkau tidak peduli. Yang penting salat, zakat, puasa, haji, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Politik bukan urusan kita. Ini orang nggak ngerti agama Islam. Yang mengurus APBD, APBN, yang mengurus bantuan untuk masjid, yang mengurus infak sedekah anak yatim, yang mengurus zakat. Siapa lagi kalau bukan anggota legislatif, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden. Sampai hari ini Abdul Somad tidak pernah menyebut nama, Abdul Somad tidak pernah menyebut partai, Abdul Somad tidak pernah menyebut warna, Abdul Somad tidak pernah menyebut orang. Abdul Somad hanya menyebut sifat, visi, misi, bagaimana supaya umat ini cerdas. Salahkah Abdul Somad? Bilang aja tidak. Salahkah Abdul Somad? Tidak. Oh, Abdul Somad ngomong-ngomong gitu kan dia mau caleg tuh. Saya dikatakan mau mencaleg. Caleg untuk apa? Untuk apa saya jadi anggota dewan? Jadi wakil presiden aja saya nggak mau. Kita mengajak umat ini ke jalan Allah. Benar. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Itu Ustaz Somad cuma ngomong aja tuh, katanya dengan cara yang santun, suara dia sendiri menggelegar memekak telinga. Oke, kalau gitu kita lembutkan suaranya. Jamaah sekalian, marilah kita perjuangkan dengan santun, dengan baik, supaya kita ke depan. Gimana orang mau dengar? Suara saya keras bukan berarti saya orangnya keras. Suara saja menggelegar, hati sehalus. Terserahlah sehalus apa.
Bagaimana umat ini memikirkan ke depan? Zakat. Bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tidak efektif. Tapi kalau keluar perda zakat kabupaten, kota, provinsi, semua zakat dibayarkan melalui satu pintu, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang selama ini janda-janda miskin, suami meninggal, anak do re mi fa sol la si do no sol fa mi re do. Gimana bantuannya? Langsung Basnas memberikan bantuan. Kamu bisa apa? Saya cuma bisa buruh cuci, Pak. Satu hari berapa rumah? Satu hari cuma 2 rumah. Nih mesin cuci. Mulai buka laundry kecil-kecilan. Akhirnya bulan ini dia nerima mesin cuci, bulan depan dia sudah bisa membayar zakat. Betul? Bisa dilakukan. Selama ini dia pikul gorengan, di depannya bakwan, di belakang ubi, memikul keliling kota, pulang ke rumah melepuh mencari sesuap nasi, saudaraku. Tapi ketika ada Badan Amil Zakat Nasional memberikan dorongan, pakai motor, dia bisa keliling, pendapatannya lebih banyak. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa melakukan itu adalah jihad parlemen dengan mengeluarkan perda zakat. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Saya ada niat mau mencaleg ini Pak Ustadz. Mantap. Ustadz bisa memberikan dukungan. Aku tidak bisa mendukung engkau karena beratmu 120 kilo. Kalau mendoakan Pak Ustadz, doa apa salahnya? Kalau foto bersama Pak Ustadz, mohon maaf, saya tidak bisa foto menunjukkan identitas. Pesan Pak Ustadz apa? Pesanku saudaraku, nanti kalau kau sudah duduk di parlemen, kau perjuangkan 3 dariku, dari Habib lain, dari Ustadz lain, dari Buya lain, dari Kiai lain. Dariku kau perjuangkan 3. Pertama, kau keluarkan perda zakat. Kedua, kau keluarkan perda, masukkan pendidikan agama di sekolah umum SMP dan SMA. Yang ketiga, kau keluarkan perda berbusana muslimah bagi muslimah. Non muslim kita tidak urus. Non muslim saudara kita sebangsa setanah air. Kita tidak boleh otak-atik pakaiannya. Tapi kita saling menghormati. Kita saling menghormati. Hormati orang yang melihat matanya tajam. Hilang hafalannya. Gara-gara pakaian tidak menutup aurat. Alhamdulillah terjaga. Yang ngaji sudah menutup aurat. Tapi di sana masih ada yang belum ngaji. Mereka bisa diikat dengan perda. Untuk apa negara mengatur pakaian? Untuk apa negara mengatur pakaian? Ingat, dalam Islam tugas kepemimpinan adalah ra'id din, menjaga agama, wadaulah, menjaga negara. 2 tugas pemimpin, menjaga agama, menjaga negara. Dan kita aman tentram hari ini karena negara mendukung ibadah tabligh akbar selama tidak merusak. Biarkan pengajian selama tidak mengganggu, biarkan. Tidak ada ranting yang patah, tidak ada pohon yang rusak. Oleh sebab itu nanti pulang dengan aman, damai, tentram. Sampah-sampah pungut ambil masukkan kantong. Ke kantong kita, jangan ke kantong kawan. Tutup-tutup botol, tisu-tisu berserakan. Jangan sampai selesai pengajian, besok apa orang berkata, lihat tuh sampah berserak. Gara-gara Ustadz Somad tuh kan. Bersih, sebagaimana datang tadi bersih. Bersih semuanya, bersih. Tapi jangan sampai sendal kamar mandi masjid pun bersih juga. Bersih. Tunjukkan Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hijrah. Kalau 3 hijrah ini sudah dilakukan, hijrah pendidikan berhasil, hijrah pergaulan berhasil, hijrah politik memilih wakil-wakil rakyat, pemimpin yang soleh-soleh, yang baik-baik. Ingat, yang sholat nggak milih, yang puasa nggak milih, Pak Haji nggak milih, Bu Ajah nggak milih. Saudaraku yang pecandu narkoba mencoblos. Jangan heran anggota legislatifnya pecandu narkoba, karena yang milihnya orang sakau. Yang sholat milih, yang baca Quran milih, yang sudah haji dan umrah milih. Insya Allah akan terwujud perubahan. Barulah sesuai dengan judul ceramah malam ini, hijrah menuju berkah. Berkah akan datang kalau kita perbaiki yang 3 ini. Nanti kalau kalian saudaraku pulang ke rumah, ada yang nanya, apa acara tadi? Tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Berapa menit? Kultum, kuliah 70 menit. Apa isi ceramahnya? Ada 3. Kenapa enggak 2, enggak 1? Nanti dijadikan sebagai alat untuk politik. Makanya 3. 3 yang dia sampaikan tadi.
Apa yang 3 itu? Hijrah pendidikan, masukkan anak ke sekolah pondok pesantren pendidikan agama. Hijrah pergaulan, robah pergaulan menjadi baik, lebih baik, terbaik, the best. Hijrah dalam memilih, maka mesti cerdas. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, pandang baik-baik. Gunakan hati, renungkan istikharah. Salat, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Maka insya Allah akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan untuk mereka barakah, barakah, barakah. Kita doakan semoga seluruhnya dari mulai Papua, Merauke, Jayapura sampai ke Aceh, negeri ini dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Diangkat segala keburukan, zina, narkoba, angin puting beliung, tsunami, gempa bumi yang sedang menderita saudara kita, diberikan Allah kesabaran-kesabaran. La yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Gundah gulana, sakit, risau, bahkan duri yang mentusuk tapak kakimu. Itu semua cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Kita doakan saudara kita diberikan kesabaran, karena mereka adalah satu jiwa dengan kita. La talmizu anfusakum, jangan kau ejek saudaramu. La talmizu anfusakum, jangan kau caci maki, sumpah serapah saudaramu. Saya enggak mau doakan mereka. Mereka tak seagama dengan kita. Mereka tak seyakinan dengan kita. Kau mungkin saudaraku bukan satu keyakinan, tapi engkau adalah saudaraku satu kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Kita jaga ukhuwah Islamiyah, kita jaga ukhuwah wataniyah, kita jaga ukhuwah basyariyah. Barulah akan turun rahmat dan barokah. 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 Apa artinya? Onta lewat di suatu jalan dan onta itu mau turun. Dia tidak turun ke tanah bapak, dia tidak turun ke tanah ibu, tapi dia turun ke tanah saya. Maka orang Arab mengatakan barokah. Apa maknanya? Onta sudah turun. Onta kalau turun kita dapat manfaat banyak. Dagingnya dapat, susunya dapat, kulitnya dapat, bisa jadi hewan tunggangan. Bahkan kencing onta pun, tapi jangan nanti tampung kencing onta minum. Nanti kalau ada yang mengatakan minum kencing onta, itu teknisnya buat susu, tapi bukan white coffee. Buat susu, 1 gelas, baru dituangkan 1 tetes kencing. Itu pun untuk obat. Jadi bukan bayangkan tampung kencing onta lalu diminum. Are you ready to rock? Bukan begitu, itu maknanya. Oleh sebab itu teknisnya, kalau engkau punya onta, semuanya bisa dimanfaatkan. Bulunya bisa sebagai jaket, dagingnya banyak sekali sebagai hewan tunggangan. Onta bisa minum, tidak minum berhari-hari karena lehernya menyimpan air. Tunggangan 8 hari 8 malam Nabi hijrah menunggang onta. Mana onta turun di tanah, barakah, artinya turun keberkahan. Sebagaimana onta turun di tanahmu, kau dapat dagingnya, kau dapat bulunya, kau dapat kulitnya, kau dapat tunggangannya. Begitulah barakah turun ke negeri kita. Makna lain dari barakah, gurun pasir. Tapi kemudian ada air yang menampung, air yang air terkumpul. Bahasa Arabnya birka, barakah, birka. Artinya air. Orang di gurun pasir kalau sudah melihat air, wow, ada air, oase, ada air, ada kolam. Maka begitulah senangnya mendapatkan barokah. Makanya kalau ketemu saudara didoakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada teman yang nikah, apa yang kita doakan? Barokah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Barakah. Semoga berkah suamimu, semoga berkah istrimu. Setelah punya anak, apa doanya? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahib. Dan kau bersyukur pada Allah. Wa ruzikta birrahu. Kau dapat bakti anakmu. Wa balagha asyuddahu. Anakmu sampai dewasa. Punya anak, doa barakah. Punya suami istri, doa barakah.
hidup bernegara, doa barokah. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat badanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, barokah ilmumu, barokah amalmu, barokah ceramahmu, barokah kerjamu, barokah rezekimu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. Mudah-mudahan kita dapat rezeki berkah, bisa haji dan umrah ke Baitullah. Dapat anak yang berkah, hafal Quran, berjuang di jalan Allah. Dapat negeri yang berkah, dari bawah tumbuh tanaman, nampak bunga-bunga, luar biasa. Saya tahunya tanah kita ini katanya subur, bisa menumbuhkan tanaman. Ternyata di masjid kita bukan dari tanah, dari semen pun tumbuh tanaman luar biasa. Inilah barokah-barokah. Lihat besok dipindah kemana nih tanaman. Mudah-mudahan sesuai dengan tema dari hijrah menuju barakah. Amin. Selama dalam penyampaian materi ini ada kata yang tidak berkenan, ada kata-kata yang kasar menyinggung perasaan, ada yang tidak diridhai, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita semua. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi ummatina. Berikan berkah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barik lana fi azwajina, berikan berkah pada pasangan hidup kami ya Allah. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami ya Allah. Barik lana fi aimmatina, berikan berkah pada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami ya Allah. Wa barik lana fi hayatina, berikan berkah pada kehidupan kami ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, berikan berkah pada rezeki yang kau berikan pada kami dan selamatkan kami dari azab neraka jahanam. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Wa fi Rohingya, di Rohingya yang teraniaya, bangkitkan umat Islam ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Lombok, di Palu, tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Lombok dan Palu. Waj'alhum minas sabirin, jadikan mereka orang-orang yang sabar ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan dari negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.